الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Trans 7, Hasanah Ensiklopedia Islam Dunia. Pagi ini kembali hadir untuk saling berwasiat dalam kebajikan. Semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga kita dari berbagai godaan setan yang terkutuk. Sihir, salah satu tipu daya setan yang sangat berbahaya. Sihir sudah berusia sangat tua, setua peradaban manusia. Tak ada yang mempraktekkan sihir kecuali orang-orang jahat untuk menipu dan mencelakai manusia lain dengan bantuan jin. Allah Ta'ala telah mengingatkan dalam firman-Nya. Dan bahwasanya ada beberapa laki-laki di antara manusia meminta perlindungan kepada beberapa laki-laki di antara jin. Maka jin-jin itu menambah bagi mereka dosa dan kesalahan. Wa annahu kana rijalu minal insi ya'uduna birijali minal jinni fazaduhum rohaqqa. Surah Al-Jin ayat yang ke-6. Pada masa Nabi Musa alaihissalam, para penyihir menduduki status sosial yang tinggi dan posisi terhormat. Bahkan sihir kerap kali dipertontonkan di tengah-tengah masyarakat. Para penyihir menjadi salah satu pasukan pengawal Fir'aun. Seperti dikisahkan dalam Al-Quran, meradu ketangkasan sihir. Tongkat Nabi Musa berubah menjadi ular yang memakan ular-ular para penyihir. Namun apa yang ditunjukkan oleh Nabi Musa alaihissalam sama sekali bukan sihir, melainkan mukjizat yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sihir merupakan kejadian luar biasa di luar nalar manusia yang berasal dari jin, berbeda dengan mukjizat yang merupakan anugerah Allah bagi para nabi dan rasulnya. Sihir yang dikenal dalam budaya kita dengan santet bertujuan untuk mencelakai manusia. Praktek ini tentu saja terlarang, namun masih banyak orang yang tersesat mengikuti jalan gaib yang penuh dengan kesyirikan ini. Ingatlah dengan firman Allah Ta'ala, Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha' wa man yushrik billahi faqad iftara ithman 'azima. Santet adalah upaya seseorang untuk mencelakai orang lain dari jarak jauh dengan meminta bantuan jin. Santet dilakukan menggunakan berbagai macam media, antara lain rambut, foto, boneka, dupa, rupa-rupa kembang, dan lain-lain. Dalam masyarakat kuno terdapat fenomena teluh beraja yang ditandai dengan sinar terang benderang yang melesat amat cepat. Kemunculan teluh beraja biasanya disusul mewabahnya penyakit. Jenis santet beragam. Ada yang dikirim ke dalam tubuh korban berupa pasukan jin yang meniru perilaku binatang seperti siluman ular hingga korban akan merayap seperti ular. Ada juga berupa siluman harimau hingga korban mengaum-ngaum layaknya harimau. Pasukan jin seringkali dikunci dalam tubuh korban dengan raja atau wafak. Lebih berat lagi, pasukan jin membawa benda-benda tajam seperti paku, jarum, dan kawat hingga korban menderita sakit yang luar biasa. Untuk mencegah bahaya sihir, Rasulullah SAW telah mengajarkan berbagai tuntunan doa dan zikir. Antara lain membaca ayat kursi setiap selesai sholat 5 waktu. Sebagaimana sabda Nabi SAW, barang siapa membaca ayat kursi pada malam hari, Allah senantiasa menjaganya dan setan tidak mendekatinya sampai subuh. Hadis riwayat At-Tabrani. Ayat kursi terdapat dalam surah Al-Baqarah ayat 255. Allah yang tiada Tuhan selain Dia, yang hidup kekal lagi terus-menerus mengurus makhluknya, tidak mengantuk dan tidak tidur. Kepunyaannya apa yang ada di langit dan apa yang ada di bumi. Siapakah yang dapat memberi syafaat di sisi Allah tanpa izinnya?
Allah mengetahui apa yang di hadapan mereka dan di belakang mereka. Dan mereka tidak mengetahui apa-apa dari ilmu Allah, melainkan apa yang dikehendakinya. Kursi Allah meliputi langit dan bumi, dan Allah Maha Tinggi, lagi Maha Besar. Selain itu, bacalah surah Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan surah An-Nas, yang disebut juga sebagai mu'awizatain, ketika hendak mau tidur. Dalam hadis lain, dikatakan ketiga surat ini juga sebaiknya dibaca setiap selesai sholat 5 waktu. Membacanya masing-masing 3 kali pada pagi hari sesudah sholat subuh dan menjelang malam sesudah sholat isya. Pada permulaan malam, Rasulullah SAW juga mencontohkan untuk membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, mulai dari ayat 285 hingga 286. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah pada malam hari, maka cukuplah baginya. Hadis muttafaqun alaih. Bacaan-bacaan ini merupakan senjata ampuh untuk melawan dan menghilangkan sihir. Bacalah dengan penuh kekhusyuan dan keyakinan untuk mengusir jin, seraya memohon pertolongan Allah agar terhindar dari segala mara bahaya dari gangguan sihir. Bacaan berupa ayat suci Al-Quran dan doa tidak hanya untuk mengusir jin, juga untuk mengobati berbagai penyakit fisik, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat ridwanullah alaihim ajmain dalam doanya. Ya Allah, Tuhan segenap manusia, hilangkanlah sakit dan sembuhkanlah. Engkau Maha Penyembuh, tidak ada penyembuhan melainkan penyembuhan darimu, penyembuhan yang tidak meninggalkan penyakit. Allahumma rabban nas, adhibil ba'sya anta syafi, la shifaan ila shifa'uk, shifaan la yughadiru saqama. Hadis riwayat Bukhari. Al-Quran adalah obat dari semua penyakit. Allah Ta'ala berfirman, وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ وَلَا يَزِيدُ الظَّالِمِينَ إِلَّا خَسَارًا. Namun masih banyak di antara kita ketika sakit atau terkena santet yang tidak kembali kepada Al-Quran. Mereka lebih percaya kepada pengobatan dukun, bukannya kesembuhan yang mereka dapatkan, tapi makin terperangkap dengan gangguan jin. Niat awal mengusir jin justru malah mendatangkan jin lain yang lebih kuat. Awalnya seolah-olah ia sembuh, tapi tatkala si pasien memutuskan hubungan dengan sang dukun, sakit pun akan bertambah parah. Tidak ada cara yang paling ampuh yang sesuai dengan syariat Islam kecuali meruqyahnya dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Seperti diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abu Sa'id Al-Khudri, pernah meruqyah seseorang dengan surah Al-Fatihah. Kemudian Rasulullah SAW mengiyakannya dan bertanya kepadanya, bagaimana kau tahu bahwa surah Al-Fatihah itu dapat digunakan untuk meruqyah? Dalam hadis lain, Auf bin Malik As-Sajai pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, bagaimana pendapatmu terhadap ruqyah yang kami lakukan? Maka Nabi SAW kemudian minta ditunjukkan cara meruqyahnya. Lalu Rasulullah SAW menyatakan tidak mengapa dengan ruqyah selama tidak terdapat unsur syirik di dalamnya. Hadis riwayat Muslim. Ruqyah atau bisa diterjemahkan dengan jampi-jampi tidak dilarang, bahkan dianjurkan oleh Rasulullah SAW. Namun hati-hatilah, mana ruqyah yang sesuai dengan syariat Islam dan mana ruqyah yang penuh dengan kesyirikan. Sang dukun seringkali mengaku sebagai ustadz dengan penampilannya yang meyakinkan, tapi sejatinya ia adalah sekutu bangsa jin. Dalam meruqyah, ia mencampur adukan bacaan Al-Quran dan jampi-jampi lainnya. Tidak sulit untuk mengenal sang ustadz gadungan ini. Jika seseorang yang terkena sihir atau santet diminta untuk menyembelih binatang dan menyediakan sesajen atau ritual lainnya, ini jelas-jelas perbuatan syirik. Para dukun biasa meminta bantuan pemimpin jin untuk menyiksa dan memenjarakan jin pengganggu. Sedangkan dalam ruqyah syar'iyah, jin pengganggu hanya diperintahkan untuk keluar. Jin itu ia akan terbakar. Cukup dengan ayat suci Al-Quran saja yang dibacakan padanya. Maka nikmat Tuhan mana lagi yang engkau dustakan? Alhamdulillah, kini makin banyak komunitas yang mempraktekkan ruqyah syar'iyah. Mereka dengan sukarela membagi ilmunya.
untuk membentengi akidah umat dan mengusir berbagai gangguan jin. Ustadz Adam Amrullah misalnya, yang sejak kecil menderita indigo, sering melihat penampakan jin, akhirnya sembuh setelah mempelajari ruqyah. Ia pun kini aktif membagi ilmunya pada orang lain. Untuk mencegah gangguan jin, tindakan pertama yang harus dilakukan adalah menjaga kemurnian tauhid dan ikhlas beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian menjalankan seluruh kewajiban yang diperintahkan Allah dan Rasul-Nya Shallallahu Alaihi Wasallam dan menjauhi seluruh larangan-larangannya. Bertobatlah dari segala dosa dan kemaksiatan, perbanyaklah membaca Al-Quran, jauhi ibadah-ibadah dan ritual klinik yang tidak punya landasan hukum dalam Islam. Ruqyah bisa dilakukan sendiri dan mudah. Yakinlah surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq dan An-Nas yang dibacakan bertujuan untuk mengusir semua gangguan jin atau penyakit fisik lainnya. Hembuskanlah pada tangan, kemudian usapkanlah ke seluruh tubuh. Gosok lagi diusap ke seluruh tubuh dengan keyakinan, meyakini bahwa Allah menjaga. Setelah itu, fokuslah pada bagian yang sakit sambil membaca ayat suci Al-Quran. Ruqyah juga bisa menggunakan media air. Yakinlah, air hanya perantara, hanya sebagai media. Semua kesembuhan berasal dari Allah. Jika mulai bereaksi, mual, muntah-muntah, atau pusing, inilah tanda adanya gangguan jin dalam tubuh Anda. Jangan berhenti untuk meruqyah diri sendiri. Dalam ruqyah syar'iyah, seorang peruqyah menggunakan sarung tangan untuk menghindari fitnah dan sentuhan kulit apabila berhadapan dengan pasien berlawanan jenis. Jika ada peruqyah perempuan, lebih baik ikut terjun membantu pasien dengan memijat-mijat, terutama di bagian punggung, pundak, dan kepala, karena bangsa jin biasa bersarang di bagian tubuh ini. Rita sudah 3 bulan ini rutin menjalani terapi ruqyah. Setelah lebih 10 tahun ia terkena guna-guna, Rita harus mendapat penanganan yang serius. Sang suami yang setia mendampinginya pun ikut meruqyahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Bicara bahasa Indonesia. Siapa nama kamu di sini? Kamu keluar ya. Keluar. Bangsa jin yang merasuki seringkali enggan keluar dari tubuh manusia, atau bisa jadi begitu banyak jin yang mendiami tubuh manusia, bahkan mungkin beranak pinak. Karena itu, terapi ruqyah harus terus dilakukan, salah satunya dengan menggunakan air ruqyah. Dan saat tubuh berada dalam air ruqyah, jin-jin itu merasa kepanasan. Seraya dibacakan ayat-ayat suci Al-Quran, bangsa jin dipaksa untuk meninggalkan tubuh wanita ini. Saat jari-jari tangan masih mencengkeram dan saat ia berusaha berontak, inilah tanda bahwa jin masih menguasai tubuhnya. Jin mulai tak kuat menahan panasnya air ruqyah dan bacaan ayat suci Al-Quran. Tubuh Rita pun mulai lemas. Inilah tanda jin sudah keluar dari tubuh. Kesadaran Rita pun kembali pulih. Lebih enak, cuman selama proses ruqyah aku nggak tahu seperti tadi aku nggak tahu, cuman lebih enak perasaannya. Kalau sebelum di ruqyah kan kayak diaduk-aduk perasaan gitu. Kenal ruqyah gitu, mulai di ruqyah segala macam, mulai keluar paku, peniti, dan mulai saat itu alhamdulillah udah mulai masuk nasi. 4 tahun nggak makan nasi itu, setelah keluar paku aku makan nasi alhamdulillah. Pernah ada jin itu yang sampai ngancam gitu. Ngancam saya, emang tujuannya mau misahkan. Tujuan utama iblis itu kan misahkan suami istri gitu. Dia tuh pengennya mintanya saya nyerahin istri gitu. Nah, saya lawan gitu kan. Saya sayang sama dia. Saya nggak bakal nyerahin dia. Makin marah deh. Dia punya tujuan bunuh saya. Pernah satu malam
Pas saya mendusin jam 3-an gitu, dia udah megang leher saya, udah mau nyekek. Terus saya langsung pegang tangan, saya bacain ayat kursi. Karena keyakinan saya, setiap orang, setiap muslim yang ketika mau tidur, dia wudhu, dibaca ayat kursi sama 2 ayat terakhir surat Al-Baqarah, Allah cukupkan, kata Allah jaga. Alhamdulillah selama tidur dari jam 9 biasa saya tidur sampai jam 3 itu saya aman. Ketika saya mendusin, saya bangun itu, dia mulai bereaksi. Dalam terapi ruqyah, daun bidara atau sider biasa digunakan untuk mengusir jin dalam tubuh. Informasi tentang daun bidara atau sider telah disebutkan dalam surah As-Saba ayat yang ke-16. Kami ganti kedua kebun mereka dengan 2 kebun yang ditumbuhi pohon-pohon yang berbuah pahit, pohon atsi, dan sedikit dari pohon bidara atau sider. Dalam ayat lain disebutkan berada di antara pohon bidara atau sider yang tidak berduri. Surah Al-Waqi'ah ayat yang ke-28. Daun bidara diulas pula dalam hadis Rasulullah SAW dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Asma binti Syakar radhiyallahu anha bertanya kepada Rasulullah SAW tentang mandi haid. Maka beliau alaihissalam bersabda, salah seorang di antara kalian, yakni wanita, mengambil air dengan sidrahnya atau daun pohon bidara, kemudian dia bersuci dan menyempurnakan bersucinya. Hadis riwayat Muslim. Ibnu Katsir menafsirkan surah Al-Baqarah ayat 102 yang bercerita mengenai fitnah setan kepada Nabi Sulaiman alaihissalam. Menurut Ibnu Katsir, untuk mengobati sihir sebaiknya kita mengambil 7 helai daun bidara, kemudian ditumbuk halus lalu dicampurkan tumbukan daun tersebut dengan air dan dibacakan ayat kursi. Air itu kemudian diminumkan kepada si penderita sebanyak 3 kali tekuk dan dipakai sebagian untuk mandi. Daun bidara atau daun sider tidak hanya berfungsi untuk mengusir sihir, tapi juga berkhasiat sebagai desinfektan, membunuh bakteri, deodoran yang dapat bau tak sedap dari tubuh kita. Tak heran, daun bidara sering digunakan untuk memandikan jenazah. Berdasarkan hasil riset, daun bidara mengandung zat antiinflamasi, peradangan, dan analgesik. Daun ini juga bisa digunakan untuk masker kecantikan, mengatasi gangguan perut, serta untuk menetralisir kadar gula darah pada penderita diabetes. Daun bidara kini banyak disajikan dalam bentuk teh celup. Bagi orang biasa yang tidak kemasukan jin, setelah meminumnya tidak akan bereaksi apa-apa. Tapi lain lagi bagi yang kerasukan jin. Suasana tenang pun berubah tegang. Rita kembali mengamuk setelah minum teh daun bidara. Rupanya masih ada jin yang tersisa dalam tubuhnya. Kenapa kamu masih ganggu Rita? Kenapa? Siapa kamu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ana dengar ente sekarang jadi Ustaz Ruqyah Syariah. Ya alhamdulillah. Pesantren anu dong. Tuh Ustaz tuh sama santri-santri ajarin Ruqyah Syariah. Ya insya Allah bisa Pak Yai, bisa insya Allah. Ya terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maraknya perdukunan di negeri ini membuat komunitas peruqyah begitu dinanti. Mereka kerap diundang oleh masyarakat untuk berbagi ilmu dan pengalaman. Banyak di antara kita yang terpaksa datang ke dukun dan harus membayar mahal. Entah karena minim informasi atau tidak punya pilihan lain. Yang lebih membahayakan, mereka harus mengorbankan akidahnya. Banyak korban santet yang akhirnya terjerumus pada perdukunan. Bukannya berhasil mengusir jin yang mengganggunya, bahkan malah mengundang jin yang lebih kuat dan lebih jahat. Na'udzubillahi bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Semoga Allah Ta'ala melindungi kita dengan kalimat yang sempurna dari kejahatan makhluknya. Pemirsa Khazanah, ikuti kisah perjalanan komunitas Ruqyah pada episode selanjutnya. Semoga tayangan ini makin menyadarkan kita akan bahaya sihir dan perdukunan. Kemudian makin mempopulerkan Ruqyah seperti yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Terima kasih atas perhatian Anda. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.